Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas atau mendiskusikan tentang penggunaan fungsi if pada Microsoft Excel. Nah, penggunaan fungsi if atau pengandaian di dalam Microsoft Excel itu berguna untuk mencapai nilai berdasarkan kriteria atau berdasarkan logika-logika tertentu. Nah, sebagai contoh di sini ada soal. Buatlah daftar gaji dari PT JZ di bawah ini. Gaji pokok diperoleh dari rumus. Jika golongan A, maka gaji pokok 1 juta. Jika golongannya B, maka gaji pokoknya 800.000. Jika golongannya C, maka gaji pokoknya 500.000. Nah, ini di sini di Excel ini sudah kita kosongkan untuk gaji pokok. Meskipun sebenarnya ini bisa langsung aja kita ketikkan, ini kan golongannya A. Nah, otomatis di sini nanti gajinya 1 juta. Ini golongannya B 800.000, ini B 800.000. Ini masih bisa kita isi secara manual karena datanya masih sedikit. Tapi coba kita bayangkan kalau andai kata data itu misalnya sampai ratus ribu atau bahkan sampai juta yang harus didata. Maka untuk itu diperlukan sebuah fungsi untuk mengerjakan hal-hal seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini yang perlu kita tahu itu, yang pertama adalah golongan itu ada di sel berapa. Golongan itu ada dia di kolom B. Itu dulu pemahaman kita pertama. Ada dia di kolom B. Nah, karena itu nanti yang akan kita input di sini. Nah, oke. Maka tanpa berlama-lama langsung saja sama dengan setiap ada proses perhitungan di Microsoft Excel itu diawali dengan sama dengan kemudian masuk kita ke kalimatnya jika itu kalau kita translate ke bahasa Inggris artinya if, maka langsung saja kita ketikkan if. Setiap if diikuti dengan buka kurung seperti ini. If logical test, maksudnya logical test itu adalah ini, golongan. Jika golongan sama dengan A, maka golongan yang di sini yang dimaksud adalah ini. Cukup saja kita klik pada golongannya, tapi jangan pada tulisan golongannya, tapi pada record pertama atau baris pertama ini. Golongan. Dia akan berubah jadi bertiga. Golongannya katanya A sama dengan A. Nah, kemudian setelah kita ketikkan seperti ini, kita lihat dulu ini setelah logical test, ini yang sekarang B3 sama dengan A ini adalah logical test. Kemudian setelah itu ada titik koma. Di sini kita harus hati-hati kalau suatu saat nanti kita menjumpai ini bukan titik koma, karena ada dua versi, ada Excel yang menggunakan koma, ada titik koma. Jadi sesuai dengan Microsoft Excel yang kita gunakan. Jadi karena kebetulan di sini titik koma, maka ini saya ikuti titik koma seperti ini. Nah, karena kebetulan A ini adalah merupakan karakter, jadi ini harus diapit tanda petik ganda seperti ini. Diapit tanda petik ganda seperti ini. Nah, kemudian sekarang ini sudah sampai di sini. Jika golongan A titik koma udah sama di sini, sampai titik koma di sini koma. Artinya titik koma itu artinya sama dengan atau bisa diartikan maka gaji pokoknya katanya dia itu 1 juta. Nah, ini tidak perlu kita apit dengan tanda petik karena ini merupakan angka atau number. Nah, kemudian ini jika bernilai benar, value if true, artinya nilainya jika benar. Jika ini A itu kan sama dengan 1 juta, itu benar. Nah, kemudian di sini lagi ada titik koma. Maka kita ketikkan lagi titik koma. Jika tidak, boleh kita buat lagi. Kita ketikkan if buka kurung sama halnya dengan yang tadi. Kita klik lagi di sini B3 sama dengan
kita masuk ke golongan yang kedua, di mana sih cuma ada 3 golongan, itu A, B, C. Masuk kita ke B. Apit lagi tanda petik. Kemudian titik koma, maka gajinya katanya 800.000. Seperti ini. Nah, kemudian lanjut lagi ke untuk golongan C. Untuk kondisi yang terakhir ini tidak perlu kita ketikkan if lagi, karena tidak ada lagi pengandaian selanjutnya. Langsung saja kita ketikkan titik koma 500.000. Ini ingat ya, untuk kondisi yang terakhir. Jadi kalau ada contohnya cuman 2 kondisi, maka ini cuman 1. If-nya cuman 1. Nah, kemudian ini kita tutup kurungnya sebanyak jumlah if. Kebetulan if-nya ada 2, maka kita tutup 2 kali. Karena tadi syaratnya setiap if diikuti oleh buka kurung. Kita tutup 2 kali, baru kita enter. Maka nanti hasilnya akan dapat di sini 1 juta. Seperti biasa untuk record di bawahnya itu tidak perlu lagi kita ketikkan sama dengan if segala macam. Langsung saja kita klik pada hasil yang kita dapat. Kemudian ini kita arahkan ini plus ini ke pojok bawah titik ini, titik ada di sini sampai dia nanti berubah menjadi plus berwarna hitam. Kemudian kita klik tahan, seret ke bawah. Maka nanti secara otomatis yang golongan A gajinya 1 juta, golongan B 800.000. Kita lihat di sini golongan C 500.000. Maka sudah benar sesuai dengan soal yang ada di sini. Nah, kemudian untuk tunjangan itu sama aja halnya, cuma nanti kita tidak berbicara lagi di golongan, tetapi kita berbicara di sini di status. Status itu ada di ini, di kolom atau di C3. Maka sama aja caranya, sama dengan if buka kurung, kita klik status. Ingat, bukan pada statusnya, tapi pada record setelah status. Sama dengan, ingat ya bahwasanya kalau dia teks harus diapit dengan tanda petik. Sama dengan nikah. Nikah. Nah, kalau seperti nanti tulisan nikahnya itu tidak benar, karena di sini nikahnya adalah huruf kapital atau huruf besar. Maka kita tuliskan menjadi huruf kapital. Nikah. Tutup tanda petik. Jika, ini artinya jika status itu ada di C3 sama dengan nikah, maka katanya di sini tunjangannya itu ini 250.000. Maka itu tadi adalah titik koma atau koma sesuai dengan Excel kita. 250.000. Kemudian kalau dia belum menikah, karena ini cuma 2 pilihan, bahwasanya tadi saya bilang bahwasanya untuk kondisi yang terakhir kita tidak perlu menuliskan kata if bla 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 bla. Langsung nilai yang diminta. Di sini nilai yang diminta adalah 50.000. Kalau dia belum menikah, maka dia tunjangannya 50.000. Nah, kemudian tutup kurungnya di sini ada sebanyak 1. Kenapa 1? Karena jumlah if-nya cuma 1. Kita tutup kurung baru kita enter. Nah, ini kenapa ini 250.000? Karena memang dia sudah menikah. Kemudian kalau belum, harusnya dia 50.000. Seperti biasa kita seret ke bawah, maka didapatlah seperti ini. Nah, ini untuk pengerjaan praktikum yang pertama. Nah, biasakan kalau format mata uang itu, ini kita format ya, kita blok semuanya seperti ini. Kemudian kita klik kanan, format cell. Kemudian di sini kita pergi ke accounting seperti ini. Kemudian decimal place ini kita buat dulu 0. Nah, pastikan simbolnya ini adalah simbol mata uang kita rupiah, karena di sini kita contohkan adalah rupiah. Oke kan? Maka nanti hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini nanti untuk namanya diketik sesuai dengan yang ada di soal. Oke, demikian kira-kira untuk fungsi if pada Microsoft Excel. Terima kasih sudah menonton.